Halo teman-teman, kembali lagi di vlog Kurang Mansyah. Semoga teman-teman selalu diberikan kebaikan, diberikan kesehatan, dan diberikan rezeki yang banyak. Dan yang lagi puasa, semoga dilancarkan ya sampai lebaran nanti. Dan karena sekarang lagi kemana-mana, aku di rumah aja, sama seperti kalian sekarang. Jadi sesuai janji aku bakal bikin video Q&A buat kalian. Thank you yang udah ngirim pertanyaannya lewat Twitter, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat WA, segala macam. Dan let's go! Oh iya, sebelum itu aku mau ngasih tau ke kalian, aku dapat ini. Jadi karena udah 100.000 subscriber, thank you buat kalian semua. Aku dikirimin silver play button oleh YouTube langsung dari Amerika. Dan kita buka aja kali ya. Unboxing cuy, unboxing. Gimana nih bukanya nih enaknya nih? Pisau aja kali deh. Wow. Ada surat dari YouTube ngucapin selamat sudah 100.000 subscriber. Yeay. Oh. Wow. Tada. Wow. Thank you guys. Thank you. Thank you banget. Terima kasih buat teman-teman yang selama ini nonton video aku dari awal sampai akhir dan udah like, udah komen dan udah share video-video aku ke sosmed kalian. Thank you banget pokoknya. Doain aja mudah-mudahan bisa gold play button ya nanti di 1 juta subscriber. Oke, kita balik ke Q&A ya. Mulai dari pertanyaan pertama. Wih, mantul, ikutan ah. Ceritain dong mas, flag paling berkesan seumur hidup dan kenapa flag itu berkesan? Ada beberapa sih ya, tapi mungkin yang paling berkesan itu waktu aku ikut salah satu acara volunteer di Indonesia Timur. Waktu itu terbang dari, aku lupa, dari Ambon ke Manokwari. Ya, dari Ambon ke Manokwari transit di Biak. Dan itu kapalnya pakai kapal TNI. Tipenya apa ya, Cessna. Pokoknya pesawat yang isinya tuh cuman kayak Susi Air gitu loh. Kayak Susi Air cuma lebih kecil. Dan terbangnya cuman ada di bawah sekian ribu kaki dan itu masih kena hujan. Kan biasanya kalau kita terbang kan, itu nembus awan kan. Awan tuh aku lupa ada di berapa ribu kaki. Kalau ini hujan kena. Dan saat itu hujan, badai, dan pesawatnya bocor cuy. Itu pesawatnya bener-bener berisik banget. Karena bener-bener baling-balingnya. Aku, mungkin pesawat jadul kali ya, aku gak tahu tahun berapa. Dan itu luar biasa guncangannya. Dan pesawatnya bocor cuy. Gak tahu bocor atau merembes atau gimana ya. Pokoknya itu air masuk gitu. Wah itu ngeri banget sih. Itu nggak bisa dilupain lah. Saya nggak ada videonya karena waktu itu belum nge-vlog. Flag berkesan satu lagi mungkin yang Garuda Indonesia First Class itu oke banget sih. Itu sangat amat berkesan. Tonton video di sini. The longest direct flight you've taken. Yang tadi Garuda Indonesia Jakarta ke London itu 14 jam direct dan non-stop tanpa berhenti pakai 777. Mantep banget itu. Sayang sekarang itu udah nggak ada, nggak laku cuy. Perjalanan yang paling mengesankan. Yang mana ya? Oh, jadi dulu aku pernah solo trip sendiri itu keliling Pulau Flores. Jadi aku start di Lombok sih. Jadi di Lombok itu ikut kayak semacam tour live on board gitu, naik kapal. Tapi bukan kapal pesiar apa ya, itu kapalnya murah banget, kayak cuman 1 juta untuk 3 hari 2 malam. Dari Lombok ke Labuan Bajo, tapi kita berhenti tuh di Pulau Komodo, di Pulau Moyo, di Pulau Satonda, macam-macam itu. Terus aku lanjut dari Labuan Bajo, lanjut ke kota-kota di Flores, di Pulau Flores. Dari Labuan Bajo ke Ruteng, ke Bajawa, ke Wairebo, ke Momere, ke Larantuka, dan terakhir dari Kupang balik ke Jakarta. Itu luar biasa sih, itu pertama kali aku melihat Indonesia Timur dan terlepas dari, mohon maaf ya, wajah mereka yang serem, ternyata mereka tuh baik-baik banget cuy, sumpah. Aku trip sendiri tapi kayak nggak merasa kesepian gitu loh, karena sepanjang jalan itu selalu ngobrol dengan orang. Terus waktu itu tahun berapa ya, sekitar 2010 atau 2011 itu masih sepi banget. Jadi kebanyakan emang turis mancanegara di sana, belum ada turis lokal. Kalau sekarang Pulau Komodo tuh udah terkenal banget sih ya. Kalau waktu itu di guestbooknya itu nggak ada tuh orang lokal. Bahkan di trip perahu itu dari 20 orang peserta, cuma aku sendiri yang lokal. Aku disangka guide. Apa tips awal pakai miles biar untung dan bisa traveling kemana-mana naik bisnis kelas mas? Hehehe. Mungkin yang belum tahu miles, kalau yang miles itu adalah kayak semacam poin yang kita dapatkan kalau misalnya kita naik pesawat. Jadi tiap naik pesawat, kita dapat poin. Dikumpulin kita bisa tukar lagi dengan penerbangan gitu. Tipsnya itu sebenarnya gampang. Tukar miles saat ada promo. Aku pernah naik Garuda itu berapa kali promo 90%, promo 70%, dan Singapore Airlines ada promo juga
biasanya tiap bulan tuh namanya spontaneous escape, itu ada macam-macam tuh, kadang-kadang 40%, kadang 30%, dan ada rute-rute tertentu yang sangat dibilang cuan gitu, kayak misalkan kita naik Singapore Airlines ke Turki. Itu kan Turki kan di Eropa ya, tapi kalau kita lihat tabelnya Singapore Airlines, dia cuma butuh miles yang ke Timur Tengah, which is lebih sedikit gitu. Jadi pintar-pintar kita aja sih. Mungkin nanti kita bikin video tentang miles kali ya, khusus ya. Boleh. Kerjanya apa bang? Kok sering naik kelas bisnis? Sebenarnya kalau jawab susah juga ya, soalnya ada beberapa pekerjaan. Aku ini ngantor di salah satu travel agent sebagai marketingnya. Kemudian aku juga kerja sebagai fotografer juga. Aku menyalurkan stok foto ke beberapa perusahaan. Terus content creator juga kayak gini, misalkan di YouTube, di Instagram, segala macam. Ya kan ini ngasilin uang juga ya, berarti kan pekerjaan, bener gak? Gitu. Enggak, bukan anak sultan, bukan anak siapa-siapa kok, beneran dah. Kok sering naik kelas bisnis? Nah, ini kan kadang-kadang kerjaan kan kadang-kadang ada bisnis trip, kadang-kadang kita emang diundang oleh seseorang atau oleh tourism board, oleh brand, itu biasanya kita kan kadang-kadang dapat, kalau beruntung dapat bisnis kelas gitu. Dan itu yang dibikin vlog. Kalau misalkan ekonomi, kadang-kadang nggak nge-vlog juga sih, makanya kesannya aku keseringan naik bisnis kelas karena emang cuma itu aja yang di vlog gitu. Kalian jangan percaya apa yang tampilin di sosmed, itu kadang-kadang emang menipu cuy. Hati-hati, jangan percaya. Suka duka traveler sendirian. Sukanya itu kalau traveling solo ya, traveling sendirian itu enak, mau kemana-mana itu bebas gitu. Nggak perlu ribet-ribet bareng temen yang cerewet, apalagi tiap misalkan kita berlima gitu sama teman-teman tuh semuanya beda-beda. Yang ini sukanya cuman mau jajan doang, yang ini sukanya makan doang, yang satu sukanya cuma tidur di hotel doang, dan jadi ribet gitu. Kalau misalkan nggak satu yang suka tuh beda-beda jadi ribet. Kalau sendiri enak, misalkan kita jalan-jalan ke Bali, kalian pengen stay di pantai tiap sore sambil minum kopi, melihat senja, itu nggak masalah gitu. Karena kalian sendiri dong, bebas dong gitu. Kan kalau sendiri misalkan kita lagi traveling nih ke Eropa gitu, kalian rencanain awalnya pengen 3 hari di Belanda, 3 hari di Perancis, 3 hari di Swedia misalkan, tapi ternyata Swedia bagus banget, ya udah aku di Swedia aja semuanya, dan itu nggak masalah gitu kan, terserah namanya sendiri. Kalau dukanya ya kadang-kadang kesepian sih ya, kadang-kadang nggak ada teman ngobrol, nggak ada teman diskusi, terus jadi lebih mahal gitu. Kadang-kadang kita harus misalkan sewa kapal, kalau misalkan berempat patungan gitu kan bisa lebih murah kalau daripada sewa sendiri. Kak Wira, makanan di pesawat itu bayar apa disediain pada masing-masing kelas? Tergantung sih ya, kalau misalkan kayak Garuda Indonesia, kayak Singapore Airlines, kayak Cathay Pacific, itu kan emang full service airline gitu ya, karena semuanya udah kalian bayar tiket gitu, termasuk bagasi, termasuk makanan, itu udah di cover makanannya. Kecuali kalian pakai LCC atau cost carrier atau maskapai yang murah, sebenarnya ini nggak murah-murah amat ya, karena mereka itu ngasih pilihan ke kita, ngasih pilihan apakah kalian pengen bagasi, apakah kalian pengen makan. Jadi kalau makan ya bayar lagi, kalau misalkan pengen bagasi ya bayar lagi. Jadi kalau kalian nggak bawa apa-apa, itu jadinya murah gitu. Bahkan aku pernah naik namanya di Eropa namanya Ryanair, itu bagasi atas aja tuh, bagasi kabinnya itu bayar gitu. Kalian cuma gratis, itu tiketnya murah banget. Kalian cuma gratis kalau bagasi di kolong meja, itu pun nggak boleh gede-gede. Gear apa aja kak buat bikin videonya? Share tips buat nge-vlog sekalian kak, hehehe. Gear aku mostly sekarang pakai buat foto dan buat video pakai Fujifilm. Ini yang lain rekam tuh pakai Fujifilm X-T3. Dan aku juga ada X-T30, ada X-T2, X-T1, mostly pakai Fujifilm sih. Dan sekarang kayaknya mau ganti X-T4 karena dia ada flip screen ke depannya gitu loh. Jadi aku bisa ngeliat. Kalau sekarang aku nggak tahu nih, aku kayak gimana, pokoknya nggak kelihatan. Bang, gimana cara buang mantan yang selingkuh di belakang kita? Apaan sih? Oke. Mungkin kalau buang sembarangan jangan ya. Kalian kalau buang sampah itu jangan sembarangan, apalagi di gunung, di alam itu jangan buang sampah sembarangan, apalagi buang mantan. Jadi kalau misalkan mau buang mantan itu biar puas gitu buangnya. Oh, kalian lagi naik pesawat itu coba ke toilet. Jadi mantannya buang situ, masukin ke flush toilet, di flush kan bunyi tuh. Wah, itu puas banget rasanya. Jangan. Nggak boleh buang sampah sembarangan, terutama di toilet. Jangan, ntar macet. Next. Ceritakan hal paling memalukan abang di pesawat ya, thanks ya. Apa ya? Waktu itu aku lagi terbang dari Kupang ke Jakarta dan itu telat banget, dan itu bawa tas carrier segede kulkas 2 pintu, gede banget. Untung petugasnya baik, jadi aku dibiarin nggak cekin bagasi. Aku langsung suruh lari, dan pas masuk pesawat itu pesawatnya full dan aku di depan sendirian gitu. Terus pas banget kursi aku di paling belakang, jadinya jalan dari lorong dari depan ke belakang. Oh, itu malu banget sih. Kayak seakan-akan dia nungguin aku doang gitu pesawatnya. Nggak malu-malu sebenarnya sih. Soalnya aku nggak tahu malu juga sih.
paling kentut kadang-kadang di pesawat. Mas Wira, kalau boleh minta tolong sharing strateginya untuk survive selama COVID-19 dari kacamata OTA gimana? Dan kapan industri pariwisata, bukan hanya penerbangan, bisa recovery menurut Mas Wira? Mungkin semua industri ya, apalagi industri travel itu sekarang lagi benar-benar down banget. Jadi teman-teman yang bekerja di airline, yang bekerja di hotel, yang bekerja di travel agent, yang bekerja di tour agent, itu sekarang hang in there. Kita bakal lewatin ini bareng-bareng. Ini pasti bakal lewat, tenang aja, jangan menyerah. Kalau dari sisi OTA sendiri kayaknya mungkin sekarang ini mereka lagi survival mode, lagi bener-bener mencoba untuk bertahan, karena seperti yang teman-teman tahu, permintaan refund itu sangat tinggi sekali, jadinya semua resource mungkin diarahkan untuk ke sana dulu gitu. Tidak ada kegiatan marketing atau tidak ada kegiatan apapun. Ya kalau misalkan keadaan begini terus, mau nggak mau mungkin harus divert bisnisnya ke jualan yang lain gitu. Nggak bisa jualan tiket pesawat atau hotel, karena ya nggak bisa, karena barangnya nggak ada, orang nggak boleh terbang, orang nggak boleh berkumpul, karena orang lain nggak boleh bergerak. Strateginya ya kita harus banting setir sih kayaknya untuk sementara, divert bisnisnya, mungkin jual asuransi atau jual anything. Kalau industri pariwisata bisa recovery, nggak bisa prediksi sebenarnya sih ya. Kalau misalkan ikut prediksi orang-orang yang mungkin tahun depan bisa recover mungkin, vaksin ditemukan mungkin, tapi mungkin cara kita berpergian itu nggak akan sama seperti sebelumnya. Karena harus ada social distancing di pesawat, dan pesawat itu otomatis nggak bisa mengangkut full. Karena harus ada jarak antar kursi, jadi mungkin harga pesawat bakal naik, karena kita bayarin sebelah kosong gitu kan, social distancing. Dan misalkan bikin visa ke negara-negara lain mungkin harus ada dokumen. Sekarang kan kita sebagai warga negara Indonesia itu udah ribet ya bikin visa ya, harus pakai slip gaji, harus pakai SPT, harus pakai segala macam. Mungkin nanti bakal ditambah ribet lagi dengan mungkin ada surat keterangan bebas COVID, surat keterangan sehat, segala macam lah. Berapa pendapatan YouTube Mas Wira? Rahasia cuy, nggak bisa dibocorin. Ya lumayan lah buat beli tiket kelas bisnis sama nyicil KPR. Pakai software editing apa Kak Wira? Kalau di sini di laptop aku pakai Final Cut Pro. Kalau di HP aku pakai InShot. Nama kucingnya siapa aja bang? Ada Boboy, ada Moza, ada Cimut, ada ini lupa namanya. Kapan bisa ngetrip bareng? Wah, Mas Tito, siap Mas. Nanti ajakin aku naik bis ya kalau udah beres ini COVID. Kapan nih? Vivi, Kak Wira kapan pergi traveling sama istrinya? Jadi nggak mau pertanyaan jadi kayak gini? Ya nanti lah kalau ada istrinya. Selesai pandemi mau kemana? 2, punya pacar gak? Hehehe. Selesai pandemi mau kemana? Aku kalaupun bakal traveling di Indonesia aja sih, karena teman-teman kita yang domestik kan, yang tadi aku bilang kerja di industri pariwisata, termasuk aku sendiri, itu kehilangan pendapatan, jadi kita harus recover dalam negeri dulu gitu, biar duitnya nggak keluar-keluar dulu. Punya pacar gak? Menurut kamu? Punya koleksi diecast gak bang? Kalau punya, koleksinya apa aja? Diecast nggak banyak sih sebenarnya, karena tidak hobi mengkoleksi diecast, tapi kadang-kadang aku beli karena buat hiasan aja. Ada beberapa di kantor, tapi ini yang di sini di rumah ada. Ada 747 Garuda Indonesia, sama ada Japan Airlines. Nggak banyak sih, tapi ini lumayan. Oh, ada Shinkansen. Bang, kenapa aku bertanya? Bantu jawab, dengan aku mikir semalaman. Dia bingung. Kalau ke Jepang lagi mau kemana bang? Aku pengen naik Gunung Fuji, pengen ke Shirakawa-go, kayaknya lihat foto teman-teman bagus banget ya itu desa ya, kayak salju di dunia apa gitu, dunia lain lah. Terus pengen ke kayak bagian selatan gitu loh, kayak ke Hiroshima. Kenapa kabin kru Garuda selalu kenal dengan Wira Numansyah? Ya kan kenalan cuy, gimana sih? Enggak. Jadi mungkin kalian nonton vlognya itu ya bisnis kelas ya, waktu di Garuda Indonesia itu bukan kenal sebenarnya, karena mungkin itu SOP dari mereka. Kalau emang di kelas bisnis itu emang disebut nama kan, kayak misalkan selamat pagi Bapak Wira gitu, mau minum apa, karena ya emang dia baca di boarding pass, emang itu kewajiban dia untuk menyebut nama gitu. Kayaknya sih, aku juga gak tahu sih, ini coba tebak aja. Maskapai dan tipe pesawat favorit? Sulit juga ya. Maskapai, kalau di Indonesia aku suka Garuda Indonesia.
Kalau di luar aku sukanya tergantung sih, tergantung kelasnya gitu. Kalau kelas ekonomi aku suka JAL, Japan Airlines. Kalau kelas bisnis apa aja suka sih, asal yang baru-baru. Kalau yang lama jadul-jadul nggak suka. Tapi suruh milih nih ya, suruh pilih maskapai favorit ya. Apa ya? Susi Air. Dari kecil cita-citanya apa Kang? Apakah pilot, pramugara, atau yang berhubungan dengan dunia aviasi? Jujur dulu aku emang pengen jadi pilot, cuma karena emang tidak memungkinkan, jadinya ya udah jadi penumpang aja. Hai Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, kamu gimana? Kak Wira, apa tips dan trik untuk ke negara tanpa mengikuti tur? Ya kalian riset aja, kan ada tergantung tujuan ya. Apakah emang pengen menekan budget atau kalau pengen stay tempat tertentu, ya itu tinggal googling aja sih. Dan kalian bikin itinerary per hari, pengen kemana aja, wishlist aja nggak perlu detail. Bikin per hari, perkiraan budget per hari berapa, dan bisa cari-cari di blog orang, kayak di blog wiraromansyah.com itu blog aku isinya travel, dan kalau belum pernah mampir silahkan mampir, linknya di bawah atau di sini. Untuk penerbangan ke Singapura, Mas Wira lebih pilih mana? Garuda Indonesia atau Singapore Airlines? Masa harus dijawab sih pertanyaan kayak gini? Ya Singapore Airlines lah. Pakai apa aja deh, yang penting yang murah aja cuy. Ngapain aja selama karantin Kak? Kerja karena WFH nggak bisa ngantor. Selain kerja, masak, dan ngedit-ngedit video lama. Dan ternyata aku banyak banget video yang belum diedit. Makanya dari kemarin muncul video-video lama. Asli mana Mas? Asli Indonesia. Tahun kelahiran? Tahun kelahiran, tebak aja ya. Jadi waktu aku SD itu, aku masih nonton Doraemon jam 8 pagi sama Dragon Ball jam 9 pagi kalau hari Minggu. Ada yang seumuran kan? Ada yang seumuran nggak? Bang Wira, saya mau tanya kenapa Abang bikin channel YouTube tentang pesawat? Apa landasan utama Bang Wira bikin tentang pesawat? Landasan utama? Nggak sekalian kata pengantar, daftar isi, hipotesis, sama analisis kalian ini bikin ini skripsi. Apa ya, cuman sharing aja sih, karena emang hobi terbang, hobi jalan-jalan ya, dan kebetulan sering naik pesawat. Daripada bengong kan mending nge-vlog. Mau nanya dong, kenapa sebagian trip ke luar negeri kebanyakan selalu ke Jepang? Ada apa dengan Jepang? Ada apa dengan Jepang? Sebenarnya karena ada kerjaan aja sih. Terus biasanya kalau aku ada kerjaan gitu, misalkan kerjaannya 2-3 hari, terus kayak minta extend biasanya sih. Minta extend buat jalan-jalan sendiri gitu. Personalnya aku suka Jepang kok. Negara favorit aku tuh Jepang. Karena entah kenapa ya, makanannya enak, kayak pas di lidah, dan negaranya bersih banget, orang-orangnya juga baik-baik, dan mbak-mbaknya cantik-cantik. Apalagi mbak-mbak pramugari Ana tuh. Aduh. Next. Mas, apa kendala pada pengambilan video? Ini kalau ngambil video biasa sih nggak ada kendala sih ya. Paling kadang-kadang kalau di Indonesia lagi di mall, dia disuruh satpam ini. Surat izinnya mana Mas? Kalau luar negeri nggak pernah loh. Kendalanya mungkin malu sih ya. Kayak aku kan pemalu ya anaknya ya. Suka kalau nge-vlog tuh kayak malu-malu gitu. Nggak bisa langsung ngomong tengah-tengah, angkat kamera ngomong sendiri di kamera tuh susah sih. Aku kadang-kadang harus nyari yang agak sepi gitu, baru angkat kamera, lihat kiri kanan, baru ngomong. Aslinya segitu. Kalau misalkan kalian di vlog sih nggak kelihatan gitu, diedit. Negara minoritas muslim yang paling muslim friendly apa? Sama negara mana yang makanan paling enak? Jepang cukup bagus kok. Singapura, Jepang itu ada muslim di sana, ada banyak masjid dan ada makanan halal gitu. Jadi kalian nggak perlu takut kalau ke Jepang sulit makanan halal. Mungkin kalau di luar Tokyo agak sulit ya. Tapi kalau di Tokyo itu kayak hampir semua masakan Jepang itu ada versi halalnya gitu. Misalkan kayak ramen, dia kan aslinya kuahnya pakai pork ya, tapi di sana ada ramen ayam gitu yang halal. Terus misalkan sushi juga biasanya ada beberapa restoran yang pakai mirin dan sake misalkan. Kalau misalkan yang halal ya enggak gitu, dia pakai bahan-bahan lain yang rasanya sama. Udah pernah nyoba Airbus A380 belum Mas? Udah, ini videonya. Kak Wira kalau terbang ke luar negeri itu ada yang biayain buat tiket pesawatnya atau pakai uang pribadi Kak Wira sendiri? Ada yang dibayarin, ada yang beli sendiri, ada yang pakai miles, macam-macam. Rencana berumah dengan tangga kapan Pak Manajer? Berumah dengan tangga. Mohon maaf nih Bang Yudi, rumahku udah ada tangganya Bang. Kalau di kelas bisnis apa aja barang yang dapat dan bisa dibawa pulang? Penggunaan miles tuh gimana Bang? Biasanya kalau Amanity Ticket tuh boleh dibawa pulang kok. Amanity Ticket tuh isinya yang kayak misalkan
kayak hand lotion, hand body, atau penutup mata, lip balm, dan slipper. Kayak ini nih. Ini aku lagi pakai sendalnya First Class Garuda. Sekarang masih awet, enak banget soalnya. Itu boleh dibawa pulang biasanya. Atau tanya aja ke mbak-mbaknya kalau kalian naik mbak, dia boleh dibawa pulang nggak? Kayak waktu itu aku naik Japan Airlines itu kan dikasih kayak semacam kardigan gitu. Pas aku tanya mbak ini boleh dibawa pulang, oh enggak mas, nggak boleh, ini kayak jadi itu kayak selimut gitu, nggak boleh dibawa pulang. Setelah COVID-19 ada rencana traveling kemarin sama siapa? Tadi aku udah jawab, ke traveling bakal ke domestik karena buat support teman-teman di Indonesia. Jangan duitnya biar jangan keluar dulu. Sama siapa? Sama kamu. Kamu siapa? Pesawat pertama yang ditumbangi apa bang? Tujuan kemana? Dulu pertama kali naik pesawat Lion Air sih. Waktu ada acara, ada lomba di Lombok, jadi dari Jakarta ke Lombok. Dan pertama kali naik pesawat itu ngeri karena itu pertama kali mendengar suara mesin yang kencang banget, dan aku baru tahu kalau take off tuh kayak gitu berisik. Itu ngeri sih, itu kayak berdoa itu kan, udah wah segala macem lah udah. Tapi pas di atas tagihan. BB sekarang berapa kak? Kapan kemarin masa single? Astaga, sampai berat badan ditanya. Berat badan sekarang aku di angka 60-an lah. Kapan mengakhiri masa single? Next. Bang lebih suka bisnis kelasnya Garuda A330 yang Diamond atau yang Neo? Kalau disuruh milih antara dua ini, aku milih yang Diamond karena yang Neo itu kayak privasinya masih kurang sih karena masih lurus ke depan. Kalau yang Diamond itu kan kalau kita kan naik bisnis kelas yang kursi sendiri, kursi jomblo tuh agak miring ke kanan kan, jadinya lebih enak gitu. Untuk penerbangan long haul, Mas Wira lebih pilih A350 atau B787? Aku pilih A350 sih, aku lebih suka Airbus sih kalau dari sisi penumpang ya. Karena 787 keren sih, itu jendelanya bisa tanpa tutup itu kan. Tapi kadang-kadang itu masih panas gitu loh, matahari masih masuk, jadi nggak bisa ngeblok. Jadi kalau misalkan long haul, aku lebih milih yang kayak menutup biasa aja gitu. Lebih pilih 777 Garuda atau A330 Garuda? Kalau di kelas bisnis, aku lebih pilih 777, tapi kalau di kelas ekonomi aku pilih A330 karena di A330 itu ekonominya 242, kalau di 777 333. Nah, kan enak tuh kalau kalau kalian cuma berdua kan dapat yang kursi yang dua. Untuk kelas jumbo jet lebih suka 380 atau 747? Somehow aku lebih suka 380 sih, karena entah kenapa itu landingnya smooth banget ya. Itu pesawat gede banget lucu, sumpah. Itu kalau kalian belum pernah lihat, nanti pas kalian lihat tuh kalian nggak bakal percaya ini benda segede ini bisa terbang. Mas Wira ada tips-tips gak buat yang bisa hunting tiket secara murah dan efisien? Misal kayak mau traveling ke Jepang, Tokyo, ke Osaka, atau dalam daerah Eropa Barat, Amsterdam, Paris. Kalian bisa gabung di grup-grup backpacker gitu, yang di Facebook tuh banyak. Biasanya kalau kita ada promo di OTA atau ada promo dari maskapai itu ditaruh di sana, pasti ada yang sharing. Kalian juga bisa kayak pasang ini lah, semacam alarm gitu. Kayak di Skyscanner itu bisa, kalau misalkan flight-nya di harga sekian, kalian bakal dapat email notifikasi gitu. Cuman biasanya kalau tiket murah dan efisien itu ya biasanya tanggalnya kalian harus agak-agak fleksibel biasanya. Soalnya kalau pengen murah tapi di high season misalkan di Jepang pas lagi musim sakura gitu kan, ya nggak akan bisa gitu. Karena emang mahal. Rekomendasiin 10 hal yang harus dilakuin dan kunjungi ke Jepang. Kalau ke Jepang itu mungkin yang unik-unik aja kali ya. Pertama, kalian harus naik Shinkansen, itu harus nyobain kereta sampai 300 km per jam. Parah kencang banget, itu kayak Jakarta Surabaya. Mungkin kalau pakai Shinkansen cuman 3-4 jam. Terus mandi onsen. Jadi di onsen itu kalian mandi kayak berendam air panas, tapi sebelum mandi sebelum nyembur ke kolam itu kalian harus mandi dulu di situ di kamar mandi rame-rame, dan harus berendam di sana bareng-bareng tanpa selai benang pun. Aneh sih rasanya ya. Tapi lama-lama ya udah biasa aja. Maksudnya emang yang lain tuh gak pakai baju, tapi jangan diliatin juga gitu, jangan kok begitu. Biasa aja gitu, karena orang sana juga itu udah tradisi aja. Ke Jepang apalagi ya? Wah, 10 hal nih, kebanyakan nih. Nanti aku tulis aja kalau di blog, kayaknya ada di blog. Coba buka wiranama.com, itu banyak banget artikel aku tentang Jepang, atau cek playlist Jepang. Terus kalau ke Jepang itu paling suka nginep di ryokan, itu kayak penginapan khas Jepang. Jadi kayak Nobita gitu loh, kayak kasurnya dari lemari dikeluarin, taruh di bawah, dan itu semuanya kalian beralaskan tatami dari semacam dedaunan gitu loh, jadi unik baunya. Kapan review Air New Zealand yang katanya maskapai paling top? Kemarin pas ke NZ pakai Qantas ya, jadi belum sempat pakai Air New Zealand. Negara favorit aku selain Jepang adalah New Zealand. Enak banget tuh negara, sumpah, cuman emang rada mahal sih ya. Sama tanya kenapa boleh gak masuk kokpit atau flight deck? Soalnya lihat konten kreator kayak Samcil lost banget explore daerah maupun di pesawat di bandara. Sebenarnya boleh apa enggak ya, itu tergantung izin masing-masing pesawat, masing-masing maskapai atau masing-masing si kaptennya sebenarnya sih ya, ngizinin apa enggak. Ya kalau kita minta izin ya sok
sok aja gitu. Kali aja diizinin. Aku nggak tahu sih peraturan regulasinya, harusnya nggak boleh sih ya sebagai penumpang. Kalau misalkan emang lagi flag di atas itu harusnya sih nggak boleh. Kalau menurut aku sih ya, karena itu bakal mengganggu pekerjaan mereka. Tapi kalau misalkan setelah turun di darat, setelah mereka selesai melakukan pekerjaan itu, ya coba aja kalau misalkan emang kalian kenal sama mbaknya atau kenalan. Kalau beruntung ya mungkin dapet gitu. Tapi ya lihat keadaan juga gitu. Kalau misalkan mereka lagi ribet, lagi apa, ada problem, atau emang lagi buru-buru, ya jangan gitu. Buat apa juga. Tips bisa dapat foto bareng kabin kru dan pilot gimana? Aku pernah gak ya? Oh pernah sekali doang gitu. Waktu itu bareng waktu Garuda flight-nya kayak 70-an gitu seragamnya. Itu unik banget sih, makanya aku minta foto. Tapi kalau biasanya sih aku gak pernah minta foto karena takut ganggu mereka aja. Kak Wira sering banget naik pesawat, kayak udah naik angkot. Nah sebenarnya apa yang memotivasi kakak buat naik pesawat pada awalnya? Terus ceritanya singkat dong kak, pengalaman waktu pertama naik pesawat. Iya sebenarnya nggak ada sih motivasinya ya, emang pengen traveling aja. Karena jauh cuy kalau naik angkot sampai Jepang. Nggak kayak pesawat ini kan kayak semacam infrastruktur ya. Kayak kalau kalian lihat video aku yang Susi Air itu aku terbang dari Manokwari ke Meerdey itu cuma 30 menit. Tapi kalau lewat jalan darat itu 9 jam. Pilih mana? Karena jalannya masih jelek, masih hutan-hutan, jadi butuh 9 jam. Tapi kalau naik pesawat 30 menit, ya pilih naik pesawat lah. Kalau yang motivasi ya karena hobi aja sebenarnya sih, karena emang seneng. Pengalaman waktu pertama kali naik pesawat tadi, yang aku dari Jakarta ke Lombok naik Lion Air, itu pertama kali naik pesawat, biasa norak, takut, waktu take off itu kayak semuanya bergetar, aku pikir pesawatnya bakal meledak atau apa, ternyata itu normal gitu. Ya karena emang gak tahu apa-apa gitu. Norak lah intinya. Master kereta nih, Mas Adi, Mas Irja, kapan naik kereta lagi? Yuk Mas, siap. Beres ini kita langsung kapan aku diajak ke Seoul, Taipei naik bisnis lagi. Sultan nih. Luar biasa, Mas Irja. Halo Mas Wira, mau tanya dong, gimana tips-tips cuan kalau lagi traveling ke luar negeri? Cuan dari sisi pengeluaran transportasi, makan, objek wisata kalau lagi traveling. Sama yang kedua, gimana cara kerja, keuntungan? Waduh, panjang ini ya. Keuntungan pakai miles, karena saya daftar miles masih bingung. Tips cuan, intinya berhemat ke luar negeri ya. Ya kalau mau berhemat ke luar negeri sih, pertama ya nginepnya jangan di hotel, tapi di hostel. Kalaupun mau nginep di hotel, misalnya ke Jepang itu kalian bisa pilih bisnis hotel. Itu emang hotelnya kecil ya, tapi kayak oke banget lah buat kalian naruh barang atau apa. Ini kayaknya Miles harus bahas video sendiri ya, kayaknya kalau dibahas sekarang kepanjangan nih. Kalau bingung daftar Miles itu, mungkin bingung nih ya mau ikut yang mana ya, kan ada 3 aliansi nih. Ada One World, ada SkyTeam, ada Star Alliance. Mungkin kalau bingung naik yang mana, tergantung dari teman-teman sih, emang pengennya kemana gitu. Misalkan aku pengen keliling dunia pakai Miles. Cek aja nih rute keliling dunia, misalkan Jakarta kemana dulu, Jakarta ke US pakai apa, adanya apa, US ke Eropa nanti adanya apa. Set dulu mau kemana, mau naik maskapai apa, atau yang gampang aja misalkan kayak tadi aku bilang pengen naik Garuda Indonesia, pengen nyobain nih A330 Neo ke Jepang gitu. Ya udah dari sekarang ya kumpulnya Garuda aja fokus gitu. Kartu kredit kalian itu ditukar poinnya ke Garuda, atau setiap terbang pakai Garuda, atau misalkan ke Korea kan bisa pilihan bisa Korean Air atau Asiana. Ya kalian pilih Korean Air karena itu sama-sama SkyTeam-nya Garuda gitu. Jadi bisa waktu kalian check-in itu bisa masukin Garuda Miles ketika naik Korean Air gitu. Atau ketika kalian pilih Singapore Airlines pengen fokus di sana, ketika ke Korea itu pilihnya Asiana karena Asiana sama si Singapore Airlines satu aliansi, jadi bisa sharing gitu. Intinya Miles itu kan loyalty point ya. Kalian harus loyal ke airline tersebut kalau mau dapat perks gitu. Karena ketika kita makin sering kita bakal kan ada level itu, kayak Garuda kan ada yang silver, ada yang gold, ada yang platinum. Kalau misalnya kita udah di level tertinggi, biasanya perolehan milesnya itu jadi bertingkat. Kayak cuman misalkan biasanya dapat 100%, kalau kamu platinum dapatnya 150% gitu-gitu. Oke, mungkin sekian dulu Q&A singkat dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah. Nanti mungkin kita ketemu lagi di Q&A selanjutnya ya. Dan mungkin nanti kita udah unboxing gold play button ya. Amin. Oke, segitu dulu vlog dari aku. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Dadah.